Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membawakan penjelasan atau opini saya tentang pelayanan prima atau bisa disebut juga service excellent. Jadi saya akan sedikit menjelaskan dengan pelayanan prima ini secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau bisa disebut juga pelayanan sangat baik. Karena sesuatu dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan maupun pelayanan dimanapun itu. Tapi saya akan fokus ke pelayanan kesehatan. Jadi di sini saya melihat ada menurut penelitian Haber tahun 1996 dalam Kamaruz Zaman 2009 mengatakan bahwa sebanyak 90% pelayanan yang dilakukan di rumah sakit adalah pelayanan keperawatan. Dan pelayanan keperawatan yang diberikan akan berdampak pada pasien sebagai penerima jasa layanan keperawatan. Dan pelayanan keperawatan adalah upaya yang dilakukan perawat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi, menurut opini saya, pelayanan prima itu adalah pelayanan yang betul-betul menampilkan sebuah keprofesionalan atau tataan diri dari seorang perawat ataupun seorang individu, mau dimanapun instansinya, bisa seperti di bank apa pelayanannya atau di perusahaan-perusahaan apa pelayanannya, kesehatan juga. Tapi saya sini fokusnya dalam kesehatan. Jadi menurut opini saya, pelayanan prima itu betul-betul memfokuskan atau memperlihatkan suatu yang betul-betul sangat bagus dan tidak ada celah yang terlihat. Jadi kayak di situ perawat atau yang menjadi pelayan primanya, yang menjadi tugas untuk melakukan pelayanan prima tersebut, itu harus terlihat sangat baik maupun dari penampilan, tutur kata, dan sikapnya itu harus betul-betul bagus. Karena ada juga yang disebut etika juga. Dan dari pelayanannya juga harus sesuai dengan peraturan-peraturan atau SPO atau tataan aturan yang ada di sebuah instansi tersebut. Yang saya dapatkan di sini menjadi pelayan prima, menjadi seorang individu yang mempunyai skill pelayanan prima itu sangat susah atau sangat jarang, sebab itu dibutuhkan pengalaman yang banyak dan kesabaran untuk melakukan itu karena banyak tahap-tahapnya. Dan yang saya lihat dan saya pelajari itu harus memenuhi ada aspek penerimaan untuk menerima seorang pasien atau seseorang yang ingin dilayani, dan juga ada aspek perhatian. Itu seperti memperhatikan yang ingin diberikan pelayanan, apa yang diperlukan, apa yang yang dimau atau apa yang dikeluhkan juga gitu. Dan di sini ada juga aspek komunikasi. Aspek komunikasi itu bisa disebut juga kayak eh, mengutarakan untuk aspek yang kedua tadi, perhatian itu. Jadi gimana kita bisa memfokuskan perhatian kita
kepada pasien atau klien yang meminta pelayanan yang ingin pelayanan dengan komunikasi. Dan terus ada yang keempat, aspek kerjasama. Jadi kita harus membangun kepercayaan kepercayaan dalam suatu hubungan. Kan kita tadi udah berkomunikasi dan kita meminta meminta izin atau meminta izin atau meminta untuk bekerja sama untuk kita. Dan yang kelima ada aspek tanggung jawab. Jadi semua yang kita berikan, semua yang kita lakukan pelayanannya, kita harus bertanggung jawab atas itu semua. Dan kita akan memberikan istilahnya eh, pelayanan terakhir gitu. Jadi kayak untuk dirinya gitu. Jadi kita akan memberikan tindakan-tindakan yang setelah kita memberikan pelayanan dia bisa melakukan sendirinya di rumah, atau dia bisa melakukan itu mandiri untuk menjaga dirinya gitu. Itu menurut opini saya dalam pelayanan prima dalam kesehatan, itu yang saya ambil. Sekian dari saya Edu Sustiono, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.